memperkenalkan diri, yaitu dari SMP Sumbangsi beserta siswa kelas 7. Saya sendiri guru matematika kelas 7 yaitu Pak Hadi. Salam kenal kepada Ibu Yulia dan juga siswa-siswi SMP Negeri 41 Jakarta ya. Ini kelas 7 juga berarti ya? Kelas 7 berapa ini, Ibu? Kelas 7F, Pak. Kelas 7F. Kelas 7S. Iya. Berapa kelas 7-nya, Ibu? Ada 7 kelas, Pak, dari A ada sampai 7. G. Iya. Oke. Kalau kami ini mengambil kelas 71 sebagai sampelnya. Betul. Ada berapa kelas, Pak? Ada jumlahnya, ada 3 kelas. 3 kelas. Satu kelasnya itu jumlahnya 22. 22. Kita kelas besar, Pak. 37 nih kebetulan di kelas 7. Ya. Pasti seru di kelasnya. Iya. Baik. Kemudian Bapak minta sebelum mulai yang videonya masih belum dibuka, silakan dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Metrin, nih, silakan Ibu. Pak Hadi, ini Bu Metrin Kepala Sekolah SMP 41. Iya, ikut bergabung dengan kita. Silakan Ibu. Mungkin ada dua patah kata Ibu yang mau disampaikan dulu dalam kolaborasi ini mengenai tujuan dan juga ketercapaian yang ingin didapat dari kolaborasi antara SMP Sumbangsi dengan 41 ini. Enggak, silakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semangat pagi anak-anak semua. Pagi, luar biasa. Oke, anak semangat ya. Yang terhormat Bapak Hari Darsono sebagai guru matematika dari SMP Sumbangsi. Yang terhormat Ibu Yulia Siril, guru matematika dari SMP Negeri 41 Jakarta. Apakah Pak Aris bergabung? Pak Aris belum bergabung? Sepertinya bergabung sih Ibu yang logo Yayasan Perguruan Sumbangsi. Oh iya. Ada tadi sudah ada di chat. Ya, yang sangat saya hormati Bapak Aris dari Yayasan Perguruan Sumbangsi. Alhamdulillah anak-anak sayang semuanya. Pagi ini dalam keadaan sehat walafiat kita bergabung bersama dalam satu bingkai yaitu kegiatan kolaborasi belajar bersama matematika kelas 7 antara SMP Negeri 41 Jakarta dengan SMP Sumbangsi. Kegiatan ini adalah kegiatan yang diselenggarakan, yang dimonitor oleh Dinas Pendidikan DKI karena SMP 41 dan SMP Sumbangsi telah menandatangani perjanjian atau MOU berkolaborasi dalam beberapa kegiatan. Di antaranya adalah kegiatan kita pada pagi ini. Dan kegiatan yang lain yang sudah terselenggara sebelum masa pandemi itu ada beberapa, di antaranya belajar tari saman bersama, kemudian latihan pramuka, kemudian di masa pandemi ini kita menyelenggarakan 3 kegiatan, yaitu yang pertama adalah guru-guru belajar bersama, membuat video pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah belajar bersama menggunakan GCR. Kemudian yang ketiga adalah yang sedang kita laksanakan sekarang. Tujuan dari kegiatan ini adalah kita sama-sama mengambil manfaat, belajar bersama antara Sumbangsi dengan SMP Negeri 41 Jakarta. Kita maju bersama, mempunyai mutu bersama-sama, mari kita maju bersama-sama, sehingga pendidikan di DKI Jakarta ini tuntas berkualitas. Jadi ada negeri dan ada swasta yang sudah menandatangani MOU untuk bersama-sama meningkatkan kualitasnya. Jadi anak-anak sayang, hari ini kalian bisa belajar dengan Pak Hari Darsono
Dan anak-anak dari Sumbangsi bisa belajar bersama dengan Ibu Yulia Siril. Luar biasa ya, karena kegiatan ini kita bisa mengenal teman-teman kita dari sekolah, dari SMP 41, mengenal dari Sumbangsi, Sumbangsi mengenal dari SMP 41, dan juga gurunya. Nah, anak-anak sayang, hari ini silakan kalian menikmati pembelajaran yang dilakukan bersama, jalin silaturahmi, jadikan teman-teman kita adalah teman-teman untuk kita belajar bersama, meningkatkan kualitas diri kita dan juga meningkatkan kualitas di satuan pendidikan kita masing-masing. Saya ucapkan terima kasih ini kepada Ibu Yulia Siril dan Pak Hari Darsono sehingga tercapailah hari ini kita belajar bersama, walaupun yang lalu-lalu kita banyak kendala, ada hari yang kita tidak sudah tentukan, ternyata ada kendala, dan hari ini tanpa kendala kita bisa mengambil hari Rabu pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Yayasan Sumbangsi juga yang telah menyiapkan Zoom-nya untuk kita semua. Anak-anak, kita ucapkan terima kasih kepada semuanya, kepada Sumbangsi, Yayasan, kemudian kepada Bapak Ibu Guru, dan Ibu ucapkan juga terima kasih kepada semua anak-anak di kedua sekolah. Selamat belajar ya sayang. Jadi belajarnya tidak harus hari ini saja bersama-sama, bisa dengan yang lain. Kalian bisa saling chatting melalui WA, kemudian bisa juga ngobrol melalui video, bertanya tentang kemajuan pembelajaran di sekolahnya. Ya nak ya. Demikian dari saya. Kalau nanti ada anak-anak kami, Pak Hari Darsono, yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena anak-anak di masa pandemi ini mungkin sudah sangat bosan dengan belajar daring. Mudah-mudahan nanti di antara kedua guru ini bisa melanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Saya dengan senang hati menerimanya, apakah melalui online ataukah melalui offline. Suatu saat, pada saat nanti kita sudah tidak pandemi lagi, insya Allah kita akan anjang bersama ya, artinya kita bertukar tempat untuk belajarnya. Demikian saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Randu. Baik, sebelum kita mulai, Ibu Yulia jadinya dari Ibu hari ini atau gimana? Oh iya, boleh Pak. Boleh. Seperti yang ya saya sampaikan, jadi waktu kita chat, mungkin yang minggu ini dari Ibu, nanti suatu saat kalau misalkan kita kolaborasi lagi, berarti dari saya yang ini. Biar kami belajar juga dari siswa, dari Ibu, kemudian dari siswa SMP Negeri 41 ini. Baik, sebelum dimulai, coba Bapak pengen lihat pengen dengar suara dari SMP 41, biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak. Baik, yang kedua, siswa dari SMP Sumbangsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kolaborasi ini, untuk minggu ini akan dipandu sama Ibu Yulia. Kalian anggap saja seperti belajar biasa. Jadi normal seperti belajar biasa. Jangan canggung, jangan istilahnya malu. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya dengan sopan. Kemudian ada yang misalkan Bu Lia bertanya, kalian boleh menjawabnya. Silakan. Baik, Bu Yulia bagaimana? Bisa dimulai? Oh iya. Baik, terima kasih Pak Hadi. Sebelum mulai saya kenalan dulu ya sama anak-anak SMP Sumbangsi. Mungkin kalau anak-anak SMP 41 sudah kenal insya Allah semuanya. Nama lengkap saya Yulia Siril Artia. Biasanya kalau di sekolah anak-anak panggil saya Bu Siril ya. Kenapa bukan Bu Yulia? Karena Yulia banyak namanya. Jadi saya ambil tengah-tengah saja, Bu Siril. Saya mengajar di 41 di kelas 7 dan kelas 9. Jadi saya kebanyakan kelas 7 4 kelas 9 2 kelas. Nah, untuk hari ini
kemarin saya sudah kontak ya sama Pak Hadi. Di Sumbangsih belajar tentang pembagian dan perkalian pecahan aljabar ya, Bapak ya? Ya, betul, betul. Iya. Nah, kalau di 41 sebetulnya sudah nyampe di bab 4, persamaan linear satu variabel. Tapi nggak apa-apa, nanti kita belajar lagi karena aljabar memang hal yang baru untuk di SMP, sehingga nggak ada salahnya kalau nanti anak-anak 41 mengulang kembali ya. Mudah-mudahan dengan diulang kembali akan lebih mengerti lagi. Nah, nanti saya akan share screen dulu. Beberapa akan saya skip ya karena saya persiapkan waktu itu tentang pecahan aljabar. Jadi ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, beserta nanti ada soal-soal kontekstual sesuai dengan kehidupan sehari-harinya ya. Nah, sebelum saya mulai, saya pengen ini sedikit pemanasan. Berarti kalau sudah nyampe pembagian perkalian pecahan, berarti aljabarnya awal-awalnya udah pada tahu dong ya. Bener ya Pak Hadi ya, udah pada belajar ya. Mulai dari apa itu bentuk aljabar, apa itu variabel, konstanta, koefisien, dan suku sejenis, dan bagaimana penyelesaian ketika penjumlahan pengurangan aljabar ketika bentuknya pecahan atau bentuk biasa aja ya, bukan pecahan. Nah, ini kayaknya saya perlu iseng-iseng juga nih ya, pemanasan sedikit. Nggak usah takut, saya nggak menakutkan kok. Nggak mungkin juga saya akan nyubitnya laptop dan saya cubit ya, nggak mungkin saya cubit-cubit ya. Nah, ini saya acak aja ya. Saya pengennya dengar suara anak Sumbangsih nih, karena kan kalau anak 41 saya sudah biasa tadi. Tadi pagi kita udah belajar di 41 jam 7 sebetulnya, udah belajar matematika. Jadi jam 8 ini sekarang masuk lagi. Nah, siapa nih anak Sumbangsih yang bersedia ditanya nih sebelum dimulai nih? Ayo siapa? Atau saya tunjuk acak aja ya, sambil kenalan. Nih, kayaknya yang siap nih Fauzan ya, Fauzan. Nah, siap Fauzan? Dari Sumbangsih ya? Fauzan, dibuka speakernya, nak. Iya, Fauzan. Nggak susah kok, gampang banget. Nih, saya cuman mengingat aja ketika bentuk aljabar, misalkan ada bentuk aljabar 3x plus 5, gitu ya. Kalau gitu bisa di-share screen, Ibu. Pakai Ya, pen tab atau tidak, Ibu? Oh, udah, boleh. Saya share screen dulu ya. Oh, boleh. Nah, biar pakai whiteboard dulu. Iya. Oke. Baik. Ini misalkan ada bentuk aljabar begini. 3x plus 5. Nah, begini. Fauzan, saya mau nanya, kira-kira ada berapa suku ya, Fauzan? Satu suku. Satu suku. Yakin? Yakin. Pak yakin. Oke, sekarang Fauzan tunjuk temennya. Boleh dari Sumbangsih, boleh dari 41 boleh. Untuk ngasih pertanyaan. Ini menurut Fauzan adalah satu suku. Bagaimana kalau teman yang lain? Coba tunjuk siapa teman terserah Fauzan. Tunjuk coba. Arsa. Arsa, oke Arsa, ditunjuk Fauzan. Kamu menjadi lelaki yang terpilih oleh Fauzan ya. Arsa, menurut Fauzan tadi bentuk ini adalah satu suku. Kalau menurut Arsa berapa suku? Satu juga. Oke, menurut Arsa satu suku. Sekarang sama ya, Fauzan satu suku, Arsa satu suku. Arsa tunjuk temannya lagi siapa? Cewek boleh, 41 juga boleh, terserah. Asal aja. Juan dari Sumbangsih juga ya. Oke, Juan. Mana Juan? Silakan bersuara, Juan. Ya, Bu. Kalau menurut saya satu juga, Bu. Siapa? Berapa? Satu juga. Nih, sepakat semua ya, Fauzan satu suku, Arsa satu suku, Juan juga satu suku. Coba sekarang Juan, kamu tunjuk teman kamu yang cewek. Apakah ada yang lain selain satu?
Hafana, Bu. Hafana. Silakan yang ditunjuk Juan. Iya, Bu. Ya. Hafana, menurut Hafana berapa suku nih? 1 suku. 1 suku juga ya. Nah, sekarang Hafana boleh deh tunjuk anak 41 siapa? Coba. Siapa aja terserah. Suka-suka Hafana. Tunjuk aja namanya. Nanti semuanya ke close ya. Siapa Hafana? Boleh, Hafana boleh. Nggak apa-apa, nggak usah takut. Nanti kalau anaknya marah, ibu yang marahin nanti. Nggak apa-apa. Siapa aja boleh. Suka-suka Hafana. Raihan Fadila. Raihan. Raihan Fadila. Mana Raihan? Coba suaranya Raihan mana? Halo Raihan. Raihan. Mana ya Raihan ya suaranya? Raihan, apakah ada kendala jaringan, Raihan? Raihan? Lah, Raihannya tidak ada suaranya. Ya sudah. Siapa nih anak 41 yang mau jawab? Nggak usah saya tunjuk, siapa yang berani? Saya, Ayo, Bu. siapa? Saya, Bu. Ya, siapa? Sebutkan nama. Saya, Bu. Ya. Arayan, Bu. Arayan, silakan Arayan. 2, Bu. 2 suku. Suku yang pertama apa, Rayan? 3X. Iya, suku yang kedua? 5. 5. Nah, jadi ini sebetulnya 3X plus 5 itu terdiri dari 2 suku ya. Suku pertama 3X dan suku kedua 5. Sekarang Rayan lagi nih. Coba sebutkan konstantanya yang mana? Konstanta. 5, Bu. Nah, ini konstantanya 5. Ini konstanta. Konstanta itu apa, Rayan? Variabel yang nggak ada variabelnya, Bu. Iya, angka yang berdiri sendiri tanpa ada variabel. Nah, kalau X disebut apa, Rayan? Variabel. Oke, 3 disebut apanya? Koefisien. Koefisiennya siapa? X. Iya, koefisien variabel X. Nah, gitu ya. Kita ingat-ingat lagi nih, biar nggak lupa. Nah, buat semuanya juga nih. Jadi, 3X plus 5 itu terdiri dari 2 suku. Kita ingat-ingat lagi ya, 2 suku. 2 suku. Nah, suku itu bagaimana sih suku? Suku itu dipisahkan oleh penjumlahan dan pengurangan. Jadi di sini ada penjumlahan nih. Berarti sukunya ada 2. 1 3X, yang kedua adalah 5. Berarti terdiri dari 2 suku. Gitu ya. Oke, itu pemanasan kita hari ini. Jadi mengingat dulu sebentar apa itu variabel? Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kalau di matematika. Pengganti angka yang belum diketahui. Kalau koefisien berarti angka yang menyertai variabel, atau bahasa gaulnya nempel lah di variabel gitu ya. Tapi kalau konstanta itu apa? Yang angka berdiri sendiri tanpa ada variabel. Nah, bagi yang lupa diingat-ingat lagi. Kenapa? Kalau kita lupa nanti untuk penjumlahan akan repot. Suku sejenisnya yang mana gitu kan ya? Berapa suku gitu. Nah, sekarang kita langsung aja ya masuk ke pembagian dan perkalian pecahan. Perkalian dan pembagian pecahan aljabar. Nah, ini kita masuk ke materi pelajaran hari ini adalah operasi pecahan bentuk aljabar. Tapi nanti saya skip untuk penjumlahan dan pengurangannya karena kita fokus ke perkalian dan pembagian pecahan aljabar. Nah, KD yang harus kalian kuasai adalah ada 2 KD kompetensi dasar, yaitu 3.5 sebagai KD pengetahuan dan 4.5 sebagai KD keterampilan. Untuk KD yang harus kalian kuasai ini dari pemerintah, nah dari
Ini harus yang kalian kuasai nih, yaitu menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, hari ini kita akan belajar perkalian dan pembagian pecahan aljabar. Nah, untuk keterampilannya biasanya berupa penyelesaian masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar. Nah, otomatis kalian harus tahu apa sih bentuk aljabar itu, harus bisa memberikan contoh juga untuk bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar. Itu KD yang harus kalian kuasai. Nah, berikutnya IPK. IPK itu indikator pencapaian kompetensinya. Ini menyertai KD. Ini untuk hari ini IPK-nya adalah menyelesaikan operasi pecahan bentuk aljabar, tapi kita fokuskan untuk pembagian dan perkalian pecahan aljabar. Nah, untuk keterampilannya, kita menyelesaikan permasalahan kontekstual pada bentuk aljabar, kita fokuskan pada perkalian dan pembagian pecahan bentuk aljabar. Selanjutnya, tujuan pembelajaran itu menyertai IPK. IPK kita tadi ada 2, begitu juga dengan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu setelah melaksanakan pembelajaran melalui literasi dan tanya jawab, peserta didik dengan tepat dapat menyelesaikan operasi pecahan bentuk aljabar, khususnya perkalian dan pembagian pecahan aljabar. Dan juga dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual atau nyata menggunakan pecahan bentuk aljabar. Gitu ya, Nak. Tujuannya hari ini. Nah, kalau Ibu nanya dulu, untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan aljabar, anak-anak sudah belajar di Sumbangsih? Sudah, Bu. Sudah ya. Berarti tahu dong ya syaratnya kalau pecahan aljabar, ketika penyebutnya berbeda, harus diapakan dulu, Nak? Disamakan, ya betul, Radiata. Maaf. Betul, Radiata. Disamakan dengan cara mencari apanya, Nak? Variabelnya. Variabelnya, kalau ada variabelnya. Kalau menyamakan penyebut, dengan cara mencari dikali itunya penyebutnya. Iya, dikali nama spesialnya apa? Nama mungkin ada yang lain yang bisa menjawab? KPK, Bu. Nah, iya. Kita samakan penyebutnya dengan cara mencari KPK, gitu ya. Masih ingat ya KPK waktu SD udah pernah ya SD ya? KPK, tapi ini KPK-nya kita KPK aljabar. Nah, karena sudah belajar, kita hanya cukup mengingatnya saja. Nih, sebetulnya pecahan pada bentuk aljabar nih. Ini KPK, saya skip aja. KPK, FPB, masih ingat ya? Kalau KPK itu kita ambil semua, kalau ada yang sama, kita pilih pangkat tertinggi. Tapi kalau FPB, kita pilih yang sama dulu. Jika ada yang sama, kita pilih pangkat terkecil. FPB ya, untuk menyamakan penyebut. Nah, karena sudah tahu, saya skip aja ini. Saya langsung aja ya ke pembagian dan pecahan aljabar. Nah, ini kita langsung ke perkalian dan pembagian pada pecahan aljabar. Nah, kita anggap pengurangan dan penjumlahan pecahan aljabar sudah bisa. Sekarang kita fokus ke perkalian dan pembagian pada pecahan bentuk aljabar. Nih, perkalian pada pecahan bentuk aljabar dapat dilakukan dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Pembilang yang di atas ya, penyebut yang di bawah, jadi kita kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Kalau perkalian dan pembagian aljabar lebih mudah dibanding penjumlahan dan pengurangan. Kenapa? Tinggal kita kalikan aja, sederhanakan. Tapi kalau penjumlahan, pengurangan, kalau penyebutnya berbeda, kita harus menyamakan penyebut dengan cara mencari KPK. Nah, kalau ini nggak usah, langsung aja dibabat aja. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Kalau udah dapat, sederhanakan kalau bisa. Kalau nggak bisa, ya sudah itu hasilnya, gitu ya, Nak. Sekarang pembagian. Kalau tadi perkalian langsung pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah, kalau pembagian, bentuk aljabar, sama kayak pecahan biasa, kita ubah ke dalam bentuk perkalian. Dengan cara gimana? Kita balik pembaginya. Yang semula pembilang menjadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Setelah itu apa?
kita kalikan, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Contohnya seperti ini. Jika A per B dibagi P per Q, ini A per B dibagi P per Q, caranya adalah A per B kita pembagian kita ubah ke dalam bentuk perkalian nih. Yang semula pembagian kita ubah ke dalam bentuk perkalian nih, perkalian. Nah, pembaginya yang semula P per Q kita jadikan menjadi kebalikannya, yaitu Q per P. Q per P, kayak gini. Nah, kalau udah dari perkalian seperti ini, kita tinggal nih, pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut. Sehingga nanti tinggal A dikali Q, B dikali P. Nah, gitu nanti ya. Lebih mudah kalau pembagian seperti itu. Nah, lanjut. Ini kita perlu ingat-ingat lagi ya. Perlu diingat kembali. Ini di bilangan waktu itu ya, belajar tentang bilangan. A pangkat N dikali A pangkat M sama dengan A pangkat N plus M. Jadi, kalau bilangan pokoknya sama, ini A bilangan pokok ya, A sama-sama juga A. Nah, dan bentuknya perkalian, itu pangkatnya tinggal dijumlah, N ditambah M. Tapi, kalau pembagian, pangkatnya tinggal dikurang, N dikurang M. A-nya jadikan 1, pangkatnya jadi pengurangan. Nah, kalau ada pangkat negatif, A pangkat negatif N, kita ubah ke dalam bentuk positif pangkatnya, tapi jadinya adalah 1 per A pangkat N. Jadi bentuknya sebagai penyebut. Nah, ini ingat, ini pelajaran ketika bilangan, bab 1 ya. Sekarang kita lanjut. Nah, ini contohnya ya, kita contoh langsung aja. Tentukan hasil dari 2 per P dikali Q per 2P. Ini bentuknya pecahan aljabar dikali pecahan aljabar. Berarti tinggal pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi jawabannya 2 dikali Q, 2 dikali Q, P dikali 2P. Nah, hasilnya 2 dikali Q, 2Q nanti ya, 2Q, P dikali 2P, hasilnya adalah 2P kuadrat. P dikali P, P kuadrat. Nah, caranya boleh seperti ini, atau boleh kalian langsung coret-coretan seperti ini, boleh nih. Ntar dulu, saya cari warna yang terang. Nih, boleh seperti ini. 2 dikali Q, berarti 2Q, 2Q, terus P dikali P, P dikali P, P kuadrat, atau P dikali 2P, itu hasilnya adalah 2P kuadrat. Nah, kalau sudah seperti ini, boleh kalian sederhanakan nih, di atas ada angka 2, di bawah juga ada angka 2, pembilang 2, penyebut 2. Bisa langsung dicoret nih, coret, coret, habis. Sisanya apa? Q per P pangkat 2. Nah, ini hasilnya nih, Q per P pangkat 2. Boleh pakai coret-coretan seperti ini, boleh. Atau boleh 2 dibagi 2. Nih, 2 dibagi 2, hasilnya 1. Q P kali P, P kuadrat. Boleh langsung coret-coretan seperti ini, atau panjang kayak begini boleh. Nah, bisa diikutin ya. Sekarang, contoh berikutnya. Contoh berikutnya yang kedua, biar lebih jelas ya. Nah, kalau suka panjang, boleh panjang seperti ini, pakai sifat yang tadi, atau langsung coret-coretan juga boleh. Nih, saya jelasin yang panjang dulu ya, nah. Nanti habis itu coret-coretan. Nih, 2AB dikali A kuadrat BC. Ini pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Ini dikalikan 3C kali 2B. Nah, kalau cara panjangnya boleh seperti ini nih. 3 dikali 2, 6. Nah, berarti 2 dibagi 6 ya. 2 dibagi 6.
Jadinya sepertiga nih. Disederhanakan 2 dibagi 6 sepertiga. A kuadrat berarti A pangkat 3. Di sini ada 1. Ini pangkat 1. Ini pangkat 2. Kalau perkalian, pangkatnya dijumlah. Jadinya 1 tambah 2, 3. Berikutnya, B sama B ada di bawah juga nih ya. Ini 1, ini 1. Berarti B-nya ada 2. Dikurang B di sini 1. Berarti 2 dikurang 1. C-nya ada 1 di sini. Ini C. Ini juga C. 1 dikurang 1, nanti hasilnya 0 ya. Nah, ini jadinya 1, ini B pangkat 1, ini A pangkat 3. Inilah hasilnya. Sepertiga A pangkat 3 B. Ini boleh, ini juga boleh, penulisannya sama aja. Kalau dengan cara ini bingung, kalian boleh langsung coret-coretan nih, boleh. Nih contohnya nih ya. Kalau kalian mencoret, itu pembilang sama penyebut. Contohnya yang di atas sama yang di bawah ya. Ini 2, ada angka 2 di atas. Kita habisin angka 2. Dapatnya 1. 2 bagi 2 habis ya. Berikutnya, C. Ada C di atas. Ada C di bawah. Kita habisin. Nah, habis. Terus, ada apa lagi ya? Yang di bawah, ada B nih, ada B. B1, ada B1 lagi. Nah, sisanya apa? Sisanya yang, ini kita tulis lagi sisanya nih. Sisanya adalah A sama A pangkat 2, A dikali A pangkat 2, jadinya di sini 1, di sini 2, jadinya A pangkat 3. A pangkat 3, terus ada B, kita tulis B. Nah, yang terakhir sebagai penyebutnya, yang tersisa hanya angka 3. Nah, inilah hasilnya. Gitu. Jadi, boleh langsung dicoret-coret boleh, atau pakai cara panjang seperti ini boleh. Tapi kalau lebih mudah pakai begini ya, langsung dicoret-coret saja. Kalian lebih suka yang mana terserah. Sampai di sini contoh yang kedua, adakah yang bingung? Adakah yang masih bingung? Boleh bertanya. Bisa difahami ya? Bisa, kalau bisa, sekarang contoh berikutnya. Biar makin paham ya. Contoh ketiga. Contoh ketiga masih perkalian. Kita masih pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Ini cara panjangnya, bisa kalian baca nanti. Saya menggunakan cara coret-coretan saja ya. Kita coret-coret lebih simple. Yang penting konsepnya sudah tahu. Tinggal dibagi ya, pembagian seperti ini. Ini kalau cara begini pusing ya. Tapi nggak apa-apa, kalau udah terbiasa enak. Tapi kalau masih bingung, boleh kita pakai coret-coretan saja, lebih aman. Sekarang kita cek pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Udah ditulisnya, udah digabung jadi 1. Aduh, sorry, kelewat. Saya ulang lagi. Nah, ini pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut nih. Udah dikali ini, ditempel-tempelin sudah, dideket-deketin. Sekarang, apa yang bisa dicoret? Angka berapa? Angkanya dulu deh, koefisien dulu. 2 sama 4. 4, betul. 2 sama 4. 2-nya dibagi 2, 1. 4 bagi 2 dapat 2. Dapat 2, betul. Sekarang apalagi variabelnya sekarang? P, bisa dicoret P? P-nya bisa nggak dicoret? Bisa, oke. Di atas P-nya ada berapa nih? Pangkat 3 ya. Di atas ada 3, di bawah P-nya ada berapa nih? P sama P ya. Ada 2 P kan ya? Nah, berarti P-nya ada 2 nih. Kita coret, P-nya ada 2. Dengan yang di atas, P-nya ada 3. Dicoret 2 kali ya, berarti dia sisa 1. Nah, P-nya pangkat 1. P-nya ada 2, di atas ada 3, berarti P-nya sisa 1 di atas. Sekarang Q. Q-nya di atas ada 1, kita habisin nih. Q-nya habisin. Di bawah ada 2, Q pangkat 2. Sehingga 2-nya
dicoret dengan yang di atas 1, sisanya 1, pangkatnya 1. Udah, R-nya ada temennya? R-nya di bawah nggak ada, berarti biarkan saja. Sudah nggak ada coret lagi, sekarang kita hitung nih. Kita hitung. P, kita tulis P di sini. R dikali R berapa ya? R dikali R. R pangkat 2. Pangkat Iya. 2. R pangkat 2. Terus per. Ada angka 2, kita tulis 2. 2 apa? 2 ki. 2. Nah, ini sisa nih, ada ki di sini nih. Berarti 2 ki. 2 ki. Nah, inilah hasilnya. PR pangkat 2 per 2 ki. PR pangkat 2 per 2 ki. Gitu ya hasilnya ya. PR pangkat 2 per 2 ki, kita cek dulu. Nah, sama ya dengan yang di sini nih. PR pangkat 2 per 2 ki. Itu hasilnya. Bisa diikutin ya. Nah, kalau bisa, saya lanjut contoh berikutnya. Kalau matematika banyakkan contoh ya. Contoh keempat, ini sudah masuk ke pembagian nih. Pembagian yang simpel dulu, kita belajar yang simpel-simpel dulu aja. B per 2C dibagi C per B. Nah, kalau pembagian seperti ini, kita ubah dulu ke dalam bentuk perkalian. Kita ubah ke perkalian. B per 2C tetap. Nah, pembaginya kita balik nih, yang semula C per B jadi B per C. Nah, kita ubah nih. Yang semula ini jadi ini. Berikutnya, kalau sudah perkalian, tinggal pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. B kali B, B kuadrat, 2C kali C adalah 2C pangkat 2. Inilah hasilnya. Masih simpel ya, bisa diikutin. Nah, berikutnya contoh pembagian lagi, contoh kelima. Contoh kelima nih, ini pecahan, tapi variabelnya terlihat banyak ya. Kalau tadi masih simple, sekarang masih pecahan pembagian. Konsepnya sama. Yang semula pembagian, di pembagian, kita ubah ke dalam bentuk perkalian, dan pembaginya yang semula 4A kuadrat BC per 2B, kita ubah menjadi 2B per 4A kuadrat BC. Kita balik ya, jadi kebalikannya. Kalau sudah, kita boleh cara panjang seperti ini. Boleh coret-coretan lagi kayak tadi juga boleh. Sekarang kita coret-coretan aja ya. Kita main coret-coret. Kalikan dulu juga boleh nih. 6 dikali 2, 12. A dikali B kali B, berarti A, B kuadrat. C dikali C, C pangkat 2, A kuadrat B, A kuadrat B. Nah, sekarang kita main di sini aja ya. Udah dikaliin. Kita coret-coretan di sini nih. Ada 12 sama 12, kita coret. 12 sama 12 dicoret. Terus di sini ada A, A-nya ada 1, yang di atas habis. Yang di bawah penyebutnya A-nya ada 2. Nah, berarti yang 2 kita jadikan 1 karena sudah coret sama yang di atas. Nah, berikutnya B pangkat 2, di pembilang ada 2, B-nya, di penyebut ada 1. Habisnya yang satu habis, tinggal yang atas sisa 1. Sisa 1 nih. Udah. Terakhir C pangkat 2, di pembilang nggak ada temennya. Ya sudah, kalau sudah nggak ada, kita jangan paksakan. Sisanya kita tulis. Nah, sisanya apa nih? Kita tulis sisanya. Sisanya ditulis B. 12 udah coret, A dicoret, tinggal B. Kita tulis B. B per A ada 1, kita tulis A. A. C pangkat 2. Kita tulis C pangkat 2. Nah, udah jadi B per AC pangkat 2. Ini hasilnya.
Nih ya, itu hasilnya. B per AC pangkat 2. B per AC pangkat 2 hasilnya. Sampai di sini bisa diikutin ya. Sekarang kita masuk ke contoh ke-6. Contoh ke-6 masih pembagian, biar lancar ya, biar makin memahami. Caranya sama, kita ubah ke dalam bentuk perkalian. Nih, kita ubah ke dalam bentuk perkalian, jadi perkalian di sini. Terus pembaginya yang semula 10 Q pangkat 2R per 2, kita ubah menjadi 2 per 10 Q kuadrat R. Dibalik ya, dibalik. Kalau sudah kita kalikan, boleh 5 kali 2, 10. Q pangkat 3, Q pangkat 3, R-nya kita tulis R. 4 kali 10, 40. Q kuadrat R. Nah, ini. Sekarang kita sederhanakan nih. Kita coret-coret saja yang perlu kita coret. R sama nih, habis R-nya. Habis, atas bawah ya, selalu kalau nyoret. 0 sama 0 nih, kita habisin aja 0-nya nih. 0 habis, tinggal 1 sama 4. 1 per 4. Q, di atas ada 3, di bawah ada 2. Yang bawah habis. Yang bawah habis, yang atasnya sisa 1. Nah, sisa 1. Kalau sudah, kita tulis. Yang tersisa kita tulis. Hasilnya adalah, kita tulis di sini, sama dengan 1 per 4. Ini ada Q, kita tulis Q nih. Q, bawahnya lagi, nggak ada ya, jadinya per 4. Q per 4, boleh seperti ini, atau nulisnya 1/4 Q boleh. Nah, ini sama ini setara, sama ya. 1/4 Q atau Q per 4. Gitu. Sampai contoh 6, adakah yang masih bingung? Boleh bertanya. Silahkan, ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, kita lanjut lagi nih. Nah, contoh untuk perkalian pembagian sudah habis, ada 6 contoh tadi ya, 1 sampai 6. Kalau nggak ada masalah, kita langsung aja ya, biar materinya tidak hanya perkalian pembagian, kita masuk ke ini, menyelesaikan masalah kontekstual menggunakan konsep pecahan bentuk aljabar. Nah, ini biasanya masuk ke KD keterampilan ya, menyelesaikan masalah. Soal cerita biasanya. Ini soal ceritanya tentang pecahan ya. Berhubungan dengan pecahan. Panjang sebuah persegi panjang 2Y plus 3 per 3. Ini panjangnya ini. Lebarnya Y-1 per 3 cm. Tentukan keliling persegi panjang dalam Y, luas persegi panjang dalam Y. Nah, kita disuruh nyari nih keliling sama luasnya. Karena variabelnya Y, makanya dia diminta dalam Y, gitu ya. Nah, siapa yang masih ingat rumus keliling persegi panjang? Jadi kali dalam kurung P ditambah. Iya. Lebar. Panjang ditambah lebar. Iya, keliling sama dengan keliling persegi panjang adalah 2 dikali panjang tambah lebar. Atau boleh 2P ditambah 2L, boleh ya. Ini saya tulisin di sini, keliling. Ini saya ganti warna dulu ya, warnanya jangan kuning. Saya ganti warna biru. Keliling persegi panjang adalah, nah, 2 panjang tambah lebar. 2 dikali panjang ditambah lebar. Ini tulisannya jelek ya, anggap aja bagus. Nah,
atau 2 panjang tambah 2 lebar. Kalau luas persegi panjang gimana? Luas persegi panjang. Luas persegi panjang, siapa yang ingat? Ayo. Luas persegi panjang, apa rumusnya? P kali L. P kali L. Betul. Ya. Luasnya sama dengan P kali L. P panjang dikali lebar. Panjangnya diketahui, lebarnya juga diketahui, tinggal kita substitusi, itu kita ganti. Nah, sudah ada jawabannya, kita cek jawabannya ya. Nih, jawabannya nih. Panjang, bentar saya ganti warna lagi. Nih, panjangnya tadi diketahui, panjangnya adalah ini, 2Y plus 3/3, lebarnya adalah Y-1/3. Gitu ya. Nah, ditanyakan apa? Keliling, luas. Kalau kelilingnya Y sama dengan 6, berapa kelilingnya? Kalau luasnya berapa jika Y-nya sama dengan 3? Sekarang kita cari dulu nih, keliling dalam Y dulu. Keliling tadi rumusnya K sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Boleh juga ditulis 2P tambah 2L, boleh. 2P panjangnya ini, 2Y tambah 3/3. Kita ganti P-nya nih, dengan ini. Kita ganti P-nya dengan itu. Terus L-nya kita ganti dengan di sini. Tuh, L-nya kita ganti, namanya disubstitusi. Tuh, kita masukin aja ya, kita ganti. P-nya dengan ini. Kalau ada soal seperti ini di aljabar awal ya, tinggal 2 kali 2Y, 2 dikali 3. 1 suku dengan 2 suku dikalikan ya. 2 kali 2Y, 4Y, 2 dikali 3 sama dengan 6. Penyebutnya tetap 3. Ini juga sama. 2 dikali Y, 2 dikali min 1. Nah, ketemu 2Y min 2/3. Nah, karena penyebutnya sama, kita nggak usah menyamakan lagi. Tinggal kita jumlah pembilangnya. 4Y tambah 2Y sama dengan 6Y. 6 dikurang 2 adalah 4. Nah, inilah hasilnya nih. Ini keliling dalam Y. Keliling dalam Y. Yaitu 6Y plus 4/3. Nah, itu kita sudah menjawab yang A. Sekarang kita cari yang B, luasnya. Luasnya panjang kali lebar. Panjangnya diganti 2Y plus 3, lebarnya diganti Y min 1/3. Nah, tinggal dikalikan nih. 2 suku kali 2 suku. Caranya adalah 2 dikali Y, 2Y kuadrat. 2 dikali min 1, min 2Y. Semuanya dikalikan. 3 dikali Y, 3Y. 3 dikali min 1, min 3. Nah, dari sini penjumlahan jika ada suku yang sejenis harus kita operasikan. Min 2Y sama 3Y sama-sama Y variabelnya, berarti sejenis. Min 2 tambah 3, Y hasilnya min 3. Nah, inilah luas persegi panjang dalam Y. 3 kali 3, 9 ya. Ini luasnya dalam Y. Nah, ditanyakan apa? Lanjut, keliling jika Y-nya 6. Tadi dicari kelilingnya 6Y plus 4/3. Y-nya kita ganti dengan angka 6. Kita ganti dengan angka 6. 6 kali 6 tambah 4, 36 tambah 4, 40/3 cm. Inilah kelilingnya. Keliling ketika Y-nya sama dengan 6. Sedangkan luasnya dari ini kita bawa ke sini nih, bawa ke sini. Bawa ke sini, Y-nya diganti angka 3. Y ini diganti angka 3. 3 kuadrat dikali 2, 9 dikali 2, 18 ditambah 3 dikurang 3. 3 kurang 3, 0, tinggal 18/9. 18 dibagi 9 dapat 2 cm persegi. Inilah luas ketika Y-nya sama dengan 3. Ya, ini sudah masuk ke penyelesaian masalah dalam bentuk pecahan. Ini KD keempat nih. KD keempat. Nah, berikutnya sebelum masuk ke contoh kedua untuk penyelesaian masalah, ada masalahkah? Ada yang mau bertanyakah? Ada yang masih bingung? Nggak ada? Oke.
Contoh kedua sama penyelesaiannya. Lebar sebuah persegi panjang 2/3 kali ukuran panjangnya. Kalau kita tulis nah, ini diketahui lebarnya. Lebar persegi panjang sama dengan 2/3 kali panjang. Berarti tulis aja langsung kalimat matematikanya. 2/3 kali panjang. Nah, panjangnya kita misalkan P. Nah, lebarnya adalah 2/3 P. Jika ukuran panjang persegi panjang tersebut adalah A, nah panjangnya ditulis A. Kita tinggal ganti P-nya sama dengan A. Sehingga bisa kita tulis lebar sama dengan 2/3 A. P-nya karena diganti A, kita ganti P-nya sama dengan A. Nah, tentukan keliling persegi panjang dalam A. Nah, sama kayak tadi tuh. Keliling dalam A. Berarti kelilingnya tadi 2 panjang tambah 2 lebar. Atau 2 kali panjang tambah lebar. Kita ganti lebarnya dengan 2/3 A, panjangnya dengan A. Nah, kita cek jawabannya. Ya. Ini diketahui panjangnya adalah A, lebarnya 2/3 A. Kita hitung kelilingnya, 2 panjang tambah 2 lebar. 2 dikali A, P-nya diganti A, lebarnya diganti 2/3 A. Dihitung 2A tambah 4/3 A. 4/3 itu sama aja dengan 1/3 jadikan pecahan campuran, 4 dibagi 3 dapat 1, sisa 1/3. 1 ditambah 2 karena sejenis sama-sama A, boleh dijumlahkan. 2 tambah 1, 3, 1/3 A. Sehingga hasilnya adalah 3/3 A atau 10/3 A. Itu keliling dalam A. Nah, berikutnya kita cari luas dalam A. Kita cari luas dalam A, tinggal panjang kali lebar. Panjangnya diganti A, lebarnya diganti 2/3. Dikali deh. A dikali A kuadrat. 2/3 dikali 1, jadinya 2/3 A kuadrat. Ini luas dalam A. Jika A-nya 9, ganti 9. A-nya ganti 9. 10 kali 9/3, 90/3, yaitu 30 cm. Luasnya A-nya diganti berapa nih? A diganti 6, wah ini salah nih ya. Harusnya A bukan Y, salah ketik. Saya benerin dulu sebentar. Nah, ini bukan Y tapi A ya. A sama dengan 6. Nah, itu A sama dengan 6. Berarti tinggal A-nya diganti 6. 6 kuadrat 36 dikali 2/3 sama dengan 24. Itu luasnya jika A-nya 6. Itu ya, sama tekniknya ya. Nah, tadi cukup kita kasih contoh soal, sekarang kita berlatih sedikit yang tebak-tebakan dikit nih. Yang ini nggak usah ya, yang penjumlahan, KPKB nggak usah. Kita fokus ke perkalian pembagian saja nih. Siapa yang mau menjawab nih? Ayo kita berlatih nih. Kalau perkalian, ya siapa yang mau bersuara? Silahkan. Ada? Ayo kita kerjakan bareng-bareng. Siapa ya? Coba saya, Bu. Iya, siapa namanya? Radiata Darinsyah. Oke, Radiata dari Sumbangsi. Silakan Radiata. 5A/12. Iya, kita cek ya 5A. Jawabannya apa tadi? 5A/12. 5A/12. Oke. Nah, kita cek jawabannya. Di sini ada A. A sama A. Kita di sini A sama A.
B sama B juga kita habisin. Di sini ada. Terus C sama C habis. Di sini A-nya habis yang bawah. Yang atas tinggal 1. Nah. Udah. Ada lagi B-nya? Nggak ada di bawah ya. Nah, sehingga 5. Ini A, 5 dikali AB. 5 dikali AB ya. 4 dikali 3, 12. Nah, 5 per 12. Apakah ada yang kurang di sini? Radiana ada yang kurang? B-nya. 5AB. Iya, cakep Radiata. B-nya kurang ya. Kurang 1 ya B-nya. 5AB per 12. Nah, gitu. Ya. Kalau aljabar sebetulnya mudah. Tinggal kita cukup teliti aja. Biasanya ketelitian ketika kita sering latihan akan muncul sendiri. Jadi trial and error ya. Kita sering banyak latihan. Meskipun error kita latihan terus. Trial and error sistemnya ya. Nah sekarang kalau pembagian